أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم. Pak Bur, tabe. Terima kasih Ananda Putri, semoga bisa menjadi hafizah juga. Mohon bimbingannya Ustadz untuk Ananda Putri untuk disuper 30 juznya. Kami undang Habib mungkin di kursi kehormatan kami. Iya, biar berkahnya nanti Habib di situ kami menciptakan cash. Baik, kasih Habib. Waktu dan tempat kami persilakan Habib untuk memberikan kajian dan siraman rohani bagi kami semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La hawla wa la quwata illa billahil aliyul azim. Segala puji bagi Allah yang telah mengumpulkan kita di tempat yang penuh keberkahan ini, di tempat yang penuh rahmat ini, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan rahmatnya begitu banyak kepada setiap makhluk, setiap hamba yang telah mendekatkan jiwanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tak henti-hentinya pula salawat dan salam kita curahkan kepada kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah yang akan membawa kita ke tempat kedamaian. Dialah yang akan membawa kita ke tempat paling tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala dan masukkan kita ke dalam surganya. Maka dari itu, jadikanlah diri kita suka bersyukur kepada Allah. Jadikanlah diri kita orang-orang yang pandai bersyukur terhadap Allah. Di dalam ayat telah dikatakan, la in zakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Apabila hambaku pandai bersyukur kepadaku, pandai berterima kasih apapun yang kuberikan kepadanya, maka aku akan tambahkan nikmat untuknya. Tetapi apabila hambaku tidak pandai bersyukur kepada Allah, tidak pandai berterima kasih kepada Allah, ketahuilah sesungguhnya azabku sangatlah pedih untuknya. Berapa banyak orang-orang yang telah diberikan rahmat dari Allah, nikmat dari Allah, keberkahan dari Allah, harta dari Allah, jabatan dari Allah, dan seluruh yang ada di bumi Allah ini, tetapi mereka masih banyak tidak berkata syukur kepadanya. Kenapa demikian? Karena di dalam hati mereka adalah suatu iman yang kurang kepada Allah. Letak kecintaan Allah, pandangan Allah adalah hati. Inna Allah la yanduru ala suwarikum wa la ajsamikum walakinna yanduru ila qulubikum. Allah tidak pandang diri kita daripada kekayaan kita, jabatan, pangkat, dan seluruh yang kita miliki. Allah tidak pandang itu semua, tetapi Allah pandang hati yang bagus, hati yang suci, hati yang penuh dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dia mendapatkan kesuksesan di dunia dan pula nanti di akhirat. Mengapa? Banyak orang-orang yang sukses di dunia tetapi di akhirat mereka tidak dapatkan. Banyak orang-orang yang tidak pernah peduli tentang keimanan,
tidak peduli tentang ketakwaan, tidak peduli tentang kembali ketika dia menghadap Allah Subhanahu wa taala, tetapi dia hanya fokus hanya dunia hanya dia kejar. Padahal dalam doa baginda Muhammad SAW, Rabbana dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikan aku kebahagiaan dunia dan pula kebahagiaan akhirat. Mengapa demikian? Nabi mengatakan semua hal-hal dalam doa itu terbaik bagi umatnya, karena dalam suatu bimbingan yang terbaik bagi umatnya agar mereka tahu yang mana sebenarnya hidup hakiki dan mana sebenarnya hidup sementara. Kalau kita sukses di dunia, alhamdulillah, kita bersyukur. Namun dalam kesuksesan itu harus ada imbalan yang kita berikan kepada sesama muslim. Kita berikan kepada saudara-saudara kita yang telah membutuhkannya. Karena harta dalam yang kita suksesnya seseorang apabila dalam kehidupannya mereka banyak beribadah, banyak berbuat baik di hadapan manusia. Akan orang itu pula nanti di akhirat. Kenapa demikian? Daripada Al-Imam Abu Ibrahim bin Adham, ketika beliau berjalan di suatu tempat keramaian, Ibrahim bin Adham mengatakan, "Ya Allah, mengapa?" Sehingga dia mendapatkan apa dia inginkan. Dan dia dapatkan hanya bukan di dunia, dia pula dapatkan di akhirat. Kenapa? Ada kekuatan daripada dalam jiwa-jiwa setiap manusia yang didorong untuknya untuk berusaha. Lalu ketika dia berhasil dalam usahanya, dia membantu orang-orang yang telah membutuhkannya. Itulah orang-orang yang berhasil. Itulah orang-orang yang seperti orang yang diberikan oleh Allah kenikmatan bukan hanya di dunia, tapi pula nanti di akhirat. Daripada al-iman, orang ketika berjalan sesuatu dalam kehidupannya tanpa didasarkan ketakwaannya kepada Allah dan semua apa yang diperintahkan oleh Allah, maka tidak akan pernah berhasil. Tetapi kalau dia jalankan daripada itu semua, insya Allah dia akan mengorek sesuatu keberuntungan, keberhasilan, kebahagiaan, keberhasilan. Kenapa? Karena dua daripada perkataan ulama ini dijalankan baginya. Mengapa orang-orang banyak sekarang yang putus asa, sedangkan sekarang banyak penyakit-penyakit yang menimbulkan pada diri kita, banyak wabah-wabah yang telah mencegah kita dalam perekonomian, sebab mereka tidak pernah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka masih takut daripada penyakit daripada Allah Subhanahu wa taala. Padahal yang ciptakan penyakit itu, yang menciptakan ketakutan itu, yang menciptakan segala hal yang bumi ini Allah. Apabila kita bersandar kepada Allah, bersandar kepada baginda Muhammad SAW, insya Allah ketakutan itu akan hilang dan kita dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Seperti contoh pada hari ini, di siang hari ini kita duduk di majelis yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita duduk di tempat yang penuh keberkahan, yang mana tempat itu adalah orang-orang yang tidak beriman saja, orang-orang yang tidak pernah orang yang tidak pernah dengar Nabi Muhammad SAW, sedikit takut, begini takut, begitu takut, melangkah kakinya takut. Kenapa? Tidak ada iman dalam hatinya. Tidak rasa apa? Menginginkan bagaimana cara untuk mendekatkan dirinya sehingga dapat keberhasilan yang dia raih. Contohnya seperti Ibu Heni, Pak Dokter, dan semua yang ada di tempat ini, semua ingin berhasil, semua ingin sukses. Bukan hanya di dunia yang diinginkan, tapi di akhirat. Kenapa? Dengan apa? Dengan seperti inilah. Apabila dia jalankan bisnis tersebut dan berhasil, dia akan berjuang untuk apa? Adalah kebisnisnya. Dulu tidak tahu apa-apa, sehingga dia tahu apa-apa. Itulah ilmu yang suka menebarkan, ilmu yang suka memberi, ilmu yang suka memberikan faidah. Faidah di antara mereka akan mendapatkan cintanya Allah dan cinta baginda Muhammad SAW. Malaikat-malaikatnya Allah miliar, berjuta-juta para malaikat yang hadir di tempat orang-orang yang diridhoi oleh Allah, di tempat orang-orang yang dicintai oleh Allah. Mengapa? Karena malaikat ketika dia niatnya inna a'malu biniat, ketika dia melangkah kakinya ke tempat yang diridhoi oleh Allah, maka semua apapun hajat-hajatnya, niat-niatnya dan keinginannya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua di sini yang hadir di tempat ini menjadi hamba-hamba yang bertakwa, yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan seluruh bisnisnya, menjalankan seluruh
kegiatannya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tanpa Allah kita tidak akan berhasil. Tanpa Nabi Muhammad kita tidak akan berhasil. Kita bertawassul kepada Allah, kita memohon kepada Allah, bertawassul kepada baginda Muhammad SAW, dan minta doalah kepada kedua orang tua kita. Karena orang tua kita akan berhasil karena doanya orang tua. Kita berhasil menjadi orang yang hebat karena doanya orang tua. Kita berhasil menjadi pejabat karena doanya orang tua. Semua itu bersumber dari seorang ibu dan seorang ayah. Kalau kita jalankan semua ini dan kita patuh kepada orang tua kita dan kepada Allah SWT, insya Allah kita tidak pernah luput daripada segalanya. Kita tidak akan buta di jalan-jalan yang menuju ridhonya Allah SWT. Jalan, banyak jalan. Jalan apa saja yang kita inginkan. Jalan menuju surga, jalan menuju ridho Nabi Muhammad, jalan dicintai Nabi Muhammad. Kalau Allah sudah cinta kepada hamba, Allah sudah cinta kepada kekasihnya, Allah sudah cinta kepada makhluknya, jangan khawatir. Apapun yang kita inginkan di hadapan Allah, Allah ijabahkan. Doanya kita diijabahkan dan cepat diijabahkan oleh Allah. Ada 10 hal yang tidak dapat diijabahkan doanya oleh Allah SWT. Apa itu 10? Kalau kita haknya Allah kita tidak jalankan, maka doa kita tidak diijabahkan oleh Allah. Apa haknya Allah? Ibadah, salat, sedekah, puasa, seluruh amal ibadah. Kalau kita tidak jalankan ibadah itu, berarti haknya Allah kita diberikan. Berapa banyak nikmat Allah diberikan kepada kita? Berapa banyak nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada kita semua? Nafas, penglihatan, harta, seluruhnya itu nikmat dari Allah SWT. Makanya haknya Allah kita berikan. Apa hak Allah? Salat 5 waktu kita jangan lepaskan. Puasa jangan kita tinggalkan. Sedekah kita harus laksanakan. Itu semua haknya Allah SWT. Sehingga apa? Kalau haknya dijalankan, doa apa saja kita minta Allah kabulkan. Tapi kalau hak Allah tidak dijalankan, maka insya Allah kita tidak pernah diterima doanya kita oleh Allah SWT. Itu yang pertama. Yang kedua, haknya baginda Muhammad. Apa haknya Nabi Muhammad? Salawat kepada kekasih kita Nabi Muhammad. Banyak kita puji Nabi Muhammad, banyak kita agungkan Nabi Muhammad, banyak kita memuliakan Nabi Muhammad. Karena yang akan selamatkan kita nantinya Nabi kita Muhammad SAW. Yang akan melindungi kita, Nabi kita syafaat Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, perbanyak kita selalu mengamalkan isi Al-Quran. Banyak orang baca Al-Quran, banyak orang khatamkan Al-Quran, banyak orang membaca sampai khatam Al-Quran, tapi isi dalam Al-Quran mereka tidak jalankan. Isi dalam Al-Quran mereka tidak amalkan. Dalam Al-Quran dikatakan laknatullah alal kadhibin, dilaknat oleh Allah orang yang suka berbohong. Tapi kita masih banyak berbohong, kita masih banyak berdusta, kita masih menipu, banyak meninggalkan sholat, banyak melakukan barang yang haram. Dalam Al-Quran sudah dikatakan kita sering baca Al-Quran tapi isi Al-Quran kita tidak jalankan. Bagaimana doa kita dapat diijabahkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Dan rezeki yang begitu banyak kita diberikan oleh Allah, tapi kita tidak pernah bersyukur. Apalagi seperti apanya lagi? Seperti kita tahu setan itu nyata, tapi kita mengikuti langkah-langkah setan. Kita sakiti saudara kita yang muslim, kita sakiti orang tua kita sakiti tetangga kita sakiti saudara-saudara kita yang dekat dengan kita. Sedangkan setan yang akan membawa kita ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak pernah berbuat baik karena kita mengikuti langkah setan. Bagaimana kita bisa dapat dijabahkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Mudah-mudahan kita semua dapat lindungan dari Allah, mendapat rahmat dari Allah, mendapat cinta Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, sekarang ini ya Allah orang sibuk dengan HP-nya, orang sibuk dengan televisinya, orang sibuk dengan pekerjaannya, tapi pekerjaan dalam ibadah kepada Allah mereka tinggalkan. Mudah-mudahan kita tidak seperti itu. Mudah-mudahan kita semua apa yang diikuti oleh Nabi Muhammad, apa yang dikerjakan Nabi Muhammad SAW kita laksanakan, dan itu kita laksanakan. Dan cinta Nabi dan cinta Allah Subhanahu wa taala tidak pernah lepas pandangannya kepada kita, dan kita inginkan semuanya itu insya Allah sukses di dunia pula nanti di akhirat. Mudah-mudahan yang dengar di tempat ini disukseskan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimajukan bisnisnya oleh Allah, dihidupkan daripada kebahagiaannya di dunia dan akhirat, dan mudah-mudahan kita semua dan keluarga kita semua dilindungi oleh Allah, dipanjangkan umurnya kita dan diberkahi dalam kehidupan kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Mudah-mudahan anaknya Ibu Heni juga khatam Quran insyaallah, menghafalkan Quran daripada ustaz-ustaz kita di sini, Pak Dokter dan semua keluarganya, dan semua daripada tempat yang hadir tempat ini semuanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberkahi hidupnya oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga apa yang saya sampaikan ini walau singkat bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.